Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel aku, sahabatnya. Kali ini aku akan membawakan cerita dari seorang teman ya. Namanya sebut saja Mas Rudi. Beliau ini nggak mau disebutkan nama aslinya, jadi suruh pakai nama samaran katanya. Oke, ini Mas Rudi ini bercerita tentang kisah hidupnya waktu dia hidup bersama ibu tiri ya. Jadi bapaknya itu menikah 2 kali, dan ini kita mulai dari waktu pernikahan yang pertama ya. Jadi bapaknya itu seorang sales perusahaan minuman gitu ya, minuman. Karena seorang sales kan biasanya kerjanya itu seringnya luar kota, jadi jarang di rumah. Nah, ibunya si Mas Rudi ini itu tuh dicurigai sama tetangga-tetangganya kalau sewaktu bapaknya Mas Rudi ini tuh luar kota, ibunya ini dicurigai memasukkan orang lain, laki-laki lain ke dalam rumahnya gitu ya. Terus si bapaknya Mas Rudi bilang, eh coba dibilangin sama tetangganya gitu, coba deh Pak, Bapak pura-pura pulang, eh, pergi luar kota, tapi Bapak jangan pergi, coba Bapak amati itu istri Bapak gitu. Awalnya sih nggak percaya ya si bapaknya Mas Rudi ini, tapi terus akhirnya dia menuruti apa yang dibilang sama tetangganya itu. Akhirnya beneran dia pamitan gitu, pamitan untuk luar kota, dan diamati gitu ya dari rumah tetangganya. Ternyata benar, ibunya ini memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya. Setelah ditunggu-tunggu, kok lama itu laki-lakinya nggak keluar. Akhirnya beneran si bapaknya Mas Rudi ini langsung ketok-ketok pintu, langsung didobrak pintunya, dan melihat kalau istrinya itu sedang berselingkuh ya, sedang begituan lah sama laki-laki lain. Langsung si laki-lakinya itu tadi diseret, dipukuli di depan rumah, dan istrinya juga dipukuli juga. Nah, itu kondisinya tetangga-tetangga nggak ikutan gitu ya, jadi nggak berani campur tangan, karena itu kan memang si istrinya ya yang salah. Terus ya itu dipukuli istrinya, lalu kasurnya itu tadi dibakar sama bapaknya Mas Rudi, sampai saking gregetan gitu ya, saking apa ya, sakit hatinya gitu ya, dibakar. Lalu si ibunya itu marah-marah gitu, minta cerai gitu. Ya udah, akhirnya prosesnya udah cerai, dan Mas Rudi ini ikut bapaknya, dan ibunya itu sudah nggak tahu pergi kemana ya. Terus akhirnya nggak lama si bapaknya Mas Rudi ini menikah lagi dengan gadis yang dari desa, jadi masih lugu, masih polos gitu ya. Ya dipikir, wah ini anaknya masih lugu gitu ya, mungkin dia apa ya, hatinya masih polos, mungkin dia bisa gitu ya, aku titipi anak gitu ya. Jadi kalau bapaknya masuk di luar kota gitu, dia itu sudah apa ya, menaruh harapan besar gitu ya ke istri barunya ini, bahwa istri barunya ini akan uh, memelihara si anaknya ini dengan baik-baik ya. Terus akhirnya oke, selang waktu bapaknya Mas Rudi ini luar kota gitu ya, dan istrinya ini kelihatan penurut sekali gitu ya. Jadi apa ya, uh, udah berangkat luar kota gitu, lihat anaknya nggak pernah rewel, nggak pernah maksudnya mengadu apa-apa ya, dianggap baik-baik saja. Padahal sebenarnya si ibu tiri ini tuh pilih kasih. Jadi dia itu, si anak ini tadi, si Mas Rudi ini itu bener dikasih makan, bener dia itu nggak pernah dimarahin, nggak pernah dipukulin, nggak pernah apa ditegur apa-apa, sudah kayak seakan kayak anak yang dibiarno, diumbar gitu loh. Kalau orang Jawa bilang tuh diumbar lah, sakarep-karepmu, pola tingkahmu seperti apa itu dibiarkan saja gitu, seperti itulah. Jadi ya tetap dikasih makan, cuman itu tadi, makannya itu ya, kalau nggak sayur kangkung itu tempe menjes. Tahu tempe menjes gak? Tempe menjes itu ampasnya tahu. Jadi kalau semuanya harga tempe itu satu potong itu seumpama 1.000 ya, itu tempe menjes itu
paling itu harganya 300 atau 400 satu kotak besar itu, dan itu tuh hampir setiap hari tuh ya makannya itu, kalau nggak sayur kangkung atau tempe menjes. Dan si Mas Rudi ini nggak apa ya, nggak curiga, dipikir ibu tirinya itu makannya juga sama gitu loh ya. Bahkan waktu kalau bapaknya pulang gitu ya makan gitu ya, si anak ini si Mas Rudi ini diberi makan dulu sebelum bapaknya pulang. Jadi nanti kalau sudah bapaknya pulang gitu, si Mas Rudi ini kan ditawari sama bapaknya, Rudi awakmu entah sampun pak gitu. Jadi kan kalau bapaknya makan, dia nggak mungkin minta makan lagi kan, karena sudah diberi makan sama ibu tirinya tadi. Ya udah gitu. Nah, dalam pikirannya Mas Rudi itu dikiranya itu makanannya sama ya, ya kangkung terus tempe menjes gitu ya, nggak. Nah, karena itu Mas Rudi nggak tahu, dipikir sama. Ternyata selama ini Mas Rudi itu di, apa ya, ibu tirinya itu pilih kasih. Ternyata makanan itu hanya diberikan ke dia, sedangkan ibu tirinya, bapaknya, terus Mas Rudi itu juga ada adiknya juga kan. Jadi si ibu tiri ini akhirnya punya 2 anak, adik-adiknya itu dikasih makan lain, jadi hanya Mas Rudi saja yang makanannya itu kangkung sama tempe menjes. Dan itu Mas Rudi nggak pernah protes karena dipikir makanannya sama. Nah, pernah sewaktu-waktu itu Mas Rudi baru tahu kalau bahwa dia itu dibedakan, bahwa kalau ibu tirinya itu pilih kasih ke dia, dan dia tahu, oh jadi selama ini tuh aku dikasih makan ini, sedangkan adik-adikku tuh makanannya enak gitu ya, ya telur ya ayam gitu ya, dia sendiri yang dikasih tempe mendes sama kangkung. Tapi Mas Rudi ini nggak tega ya, mau ngadu ke bapaknya nggak tega karena takut nanti kalau ibu tirinya berantem sama bapaknya terus bercerai lagi gitu loh. Jadi Mas Rudi itu mikir, jadi karena dia sudah agak besar ya waktu itu, sekitar SMP-an gitu ya, jadi dia tuh kepikiran nanti kalau mereka berantem lagi terus bercerai, kasihan bapakku, terus aku ikut siapa gitu. Jadi Mas Rudi itu masih memikirkan hal seperti itu. Jadi dia itu berpikiran, wah sudahlah biarin, sementing aku makan gitu ya. Jadi pemikirannya yang penting aku dikasih makan ya sudahlah, toh ibu tiriku nggak pernah apa ya, nggak pernah mukulin aku, nggak pernah ngelarang-larang aku. Jadi Mas Rudi pikiran sudahlah gitu. Nah, dalam rentan waktu yang lama itu ya, sampai punya 2 anak itu, uh, waktu Mas Rudi ini lulus SMP, nah ini kejadiannya ternyata bapaknya itu meninggal. Bapaknya Mas Rudi meninggal, lalu Mas Rudi ini kan bingung, dia ikut siapa gitu kan ya, sedangkan ibu tirinya ini memaksa untuk rumahnya itu dijual gitu loh. Sudah rumahnya dijual saja, aku nggak sanggup hidup di sini di kota, aku tak balik ke desa gitu ya. Nah, dalam proses jual rumah itu tadi, Mas Rudi ini dicurangi sama ibu tirinya. Jadi harusnya kan rumahnya itu seumpamanya itu harganya 10 juta gitu ya. Nah, itu pembagiannya itu gini, adiknya itu kan 2, adiknya itu 3 juta, 3 juta, 6 juta, terus ibunya 2 juta, sedangkan Mas Rudi itu cuma dapat 2 juta gitu. Jadi hanya seperlimanya gitu loh, sedikit sekali, padahal itu kan harusnya nggak seperti itu ya, kalau pembagian waris apalagi anak laki-laki ya beda ya. Nah, itu Mas Rudi cuma dapat sekitar segitu. Tapi Mas Rudi ya sudahlah, nggak apa-apa, kan kasihan juga ibu tirinya harus menanggung 2 anak yang masih kecil-kecil kan. Terus yaitu, nah Mas Rudi ini punya teman di situ tuh, sebut saja Bu Mawar. Bu Mawar ini punya anak yang berteman dengan Mas Rudi. Jadi selama Mas Rudi SMA, Mas Rudi ini numpang di rumahnya Bu Mawar gitu ya. Jadi karena sudah akrab gitu, terus Bu Mawarnya juga, ya sudah enggak apa-apa, kamu di sini aja, nanti kalau kamu sudah lulus SMA kamu kerja baru kamu boleh apa ngekos sendiri, pokoknya kamu ya apa ya, sama ibu mau makan apa saja yang ada, nggak neko-neko, nggak apa-apa, sama ibu aja gitu. Jadi Mas Rudinya ini diterima di rumahnya Bu Mawar, dan Bu Mawar ini tuh tetangga sama bapaknya Mas Rudi yang di kota itu kan. Oke, akhirnya
hampir 3 tahun akhirnya Mas Rudi ini lulus SMA dan bekerja. Saat itu Mas Rudi memutuskan untuk ngekos, bilang ke Bu Mawar, Bu saya kan sudah kerja, saya tak ngekos saja. Terus Bu Mawar, ya nak, tak doain kamu sehat, tak doain kamu jadi orang sukses ya nak, jangan benci sama ibu dirimu, nanti kamu tuh sukses kok. Bu Mawar tuh bilang gitu akhirnya, ya Bu. Terus ya itu Bu Mawar akhirnya Mas Rudi ngekos sendiri dan kerja ya. Nah di ceritanya ini Mas Rudi itu bekerja di sebuah supermarket. Awalnya pekerjaannya dia hanya sebagai office boy, jadi kayak tukang bersih-bersih aja di supermarket itu. Lalu naik naik jabatan, dia kerja di gudang. Nah dari pengalamannya dia bekerja di gudang itu dia banyak sekali dapat ilmu. Jadi dia tahu ya, karena di gudang itu kan kalau ada barang datang kan biasanya kan ada salesnya juga ya. Jadi dia itu mesti tanya, Mas gini nih, kalau pengambilan tuh minimal berapa, terus harus hubungi ke siapa, kayak gitu-gitu. Jadi semua sales-sales yang datang ke situ ngantar barang tuh mesti ditanyain sama Mas Rudi. Jadi dia itu ngambil ilmunya lah. Itu setelah itu dia nggak lama kerja di supermarket itu akhirnya dia mencoba usaha sendiri. Jadi dia itu mendatangi supplier-supplier, mendatangi kayak sales-sales yang dia kenal dulu tuh dia coba untuk buka reseller sendiri. Jadi dia itu menjual barangnya itu di toko-toko kecil. Jadi dia itu keliling toko-toko kecil, dia taruh barang-barangnya apa saja. Jadi entah itu sembako, entah itu kayak sabun, sampo, pasta gigi, minyak goreng kayak gitu. Jadi dia itu datang ke toko-toko kecil gitu kan, toko-toko kecil itu kan banyak ya. Jadi dia itu Surabaya, Sidoarjo itu dia kuasai karena ulet, dan akhirnya dia sukses dan dia menikah. Lalu dia itu ingat gitu ya Mas, dia itu ingat sama Bu Mawar. Bu Mawar ini sekarang di mana ya, karena dia merasa katanya berhutang budi gitu loh sama Bu Mawar, karena dulu pernah diikuti waktu dia susah dulu ya, waktu dia sekolah dulu. Terus akhirnya lama gitu ya, akhirnya ketemu si Mas Rudi ini sama temennya itu yang anaknya Bu Mawar itu loh, yang berteman itu ketemu. Terus akhirnya ditanyain, Mas ibumu tuh di mana sih, aku tuh nyari ke rumahmu itu nggak ada, sampean tuh pindah kemana gitu. Terus ya itu, terus si anaknya Bu Mawar tuh bilang, iyo ayo tak ke rumahku gitu. Terus itu ketemu akhirnya sama Bu Mawar ya, mereka akhirnya kangen-kangenan gitu loh. Ya Allah nak, kamu sudah sukses kan sekarang gitu. Iya Bu, makasih ya Bu dulu doanya gitu ya. Saya kalau nggak ada ibu nggak tahu jadi apa dulu, mungkin nggak sampai sekolah SMA katanya gitu. Akhirnya itu mereka kangen-kangenan, dan Mas Rudi ini bilang, ibu itu selama ini kemana aja tuh Bu, saya cari ilu Bu. Oh saya cari ke rumah yang lama itu nggak ada, katanya ibu pindah gitu. Terus ya Bu Mawar berikan cerita ke Mas Rudi, ya banyak kisah lama karena anakku banyak ini ya pindah-pindah, kondisi juga susah, jadi ini nggak bisa meninggalkan jejak, jadi ya harus pindah beberapa kali kata itu. Terus Mas Rudinya bilang, Bu saya itu ingin berterima kasih sama ibu dulu karena ibu sudah baik sama saya dulu, saya ini pengen menjalin silaturahmi sama ibu lagi. Nanti saya sering-sering ajak istri anak saya ke sini ya Bu gitu. Ibu udah saya anggap ibu saya sendiri gitu. Ya alhamdulillah Bu, alhamdulillah doa ibu saya sekarang sudah sukses Bu. Doain ya Bu gitu ya. Pokoknya akhirnya Mas Rudi ini hampir tiap tahun itu ya kalau lebaran itu mesti ke situ ngajak anak istrinya. Kadang itu juga bawa oleh-oleh banyak banget, ngasih uang Bu Mawar juga gitu ya. Jadi Mas Rudi merasa banyak berhutang budi sama Bu Mawar, dan Mas Rudi ini merasa kalau doa Ibu Mawar ini kabul sama Allah ya, jadi dia merasa hutang budi doa lah hitungannya. Nah itu teman-teman ceritanya dari Mas Rudi, bagaimana pengalamannya dia kehilangan ibunya, ikut ibu tiri sampai harus dia berjuang sendiri di kota besar, dan akhirnya sekarang sukses.
pesan dari video aku kali ini, jadi apa ya, kita itu dalam hidup jangan pernah melupakan orang-orang baik ya teman-teman. Bagaimanapun kehidupan kita saat ini, jangan pernah lupakan mereka, orang-orang baik yang pernah menolongmu. Karena apa? Karena doa baik mereka itu yang menjadikanmu sukses. Dan kalau kamu sudah sukses, jangan pernah lupakan mereka, karena berkat mereka lah doa-doamu itu diijabah sama Allah ya. Wallahu alam ya, orang baik itu pasti kok menerima apa ya, balasan yang baik juga. Sampai di sini ya teman-teman. Barangkali kalau teman-teman mau berbagi cerita, boleh dikirim ke email aku, nanti aku sertakan di deskripsi ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen. Makasih teman-teman. Assalamualaikum.